Lama pasca Okky Setiana Dewi mendulang golak reaksi panas mempertanyakan gelar Ustazah Okky sebagai pendakwa. Bahkan kabarnya di dunia maya, Okky geger menuai lebih dari 2.500 pendukung petisi yang menggalang aksi menolak Okky muncul dalam tayangan dakwah. Uniknya, alih-alih meradang apalagi emosi, Okky justru menjawab hujan protes pada dirinya dengan aksi mengejutkan. Pasalnya, jika Okky sempat menguntai niat untuk melanjutkan studinya ke Italia untuk sekolah mode, maka kini niat tersebut berganti studi di bidang Al-Quran. Tak main-main, Okky bahkan menempuh 2 jurusan studi di 2 perguruan tinggi yang berbeda sekaligus. Okky udah masuk semester 1 kuliahnya. Okky ngambil di UIN, jurusan pengkajian Islam, konsentrasinya pendidikan Islam. Kuliahnya Senin sampai Kamis. Jadi pagi syuting dulu, setelah itu kuliah, kemudian hari Sabtu kuliah lagi. Jurusannya pendidikan berbasis Quran di PT IKI, perguruan tinggi ilmu Quran. Senang belajar dan Bang Ori alhamdulillah mengizinkan Okky untuk belajar dengan baik. Jadi mudah-mudahan Okky bisa belajar dengan baik, kemudian bisa mengamalkan apa yang dipelajari insyaallah. Dan yang Ricis tahu sekarang Mbak Okky lagi sekolah, lagi ngelanjutin sekolah doktor, ambil sekolah jurusan Quran gitu sama sekolah memperdalam ilmu agama. Dan Ricis salut banget sama beliau karena memang Mbak Okky itu dari SD memang udah pinter banget, udah ranking 1 SMP, SMA ranking 1 terus. Kalau Ricis dari 25 siswa, Ricis ranking 26. Pokoknya Mbak Okky tuh pinter banget, beda sama Ricis. Ya, semakin tinggi pohon, semakin kencang juga kipas angin. Semakin tinggi juga angin kan yang niup. Jadi ya kita nanggepinnya ya positif-positif aja. Karena kan kita juga gak bisa maksa semua orang untuk suka sama kita. Jadi pasti ada aja yang gak suka. Tapi sejauh ini yang Ricis lihat Mbak Okky ya adem ayam aja. Karena kan memang yang diberitain di luar sana belum tentu benar. Apa yang terjadi dengan Okky Setiana Dewi sempat mengumbar niat menempuh studi fashion di Italia? Mengapa kini Okky berubah haluan 180 derajat, justru ingin meraih gelar doktor di 2 universitas sekaligus? Bertubi-tubi diprotes dan dituding ustazah abal-abal karena memamerkan kekayaan serta honor tinggi dengan ilmu dan bahasa Arab yang belum mumpuni. Benarkah Okky jadi panas hati hingga memutuskan untuk mengejar gelar doktor di 2 universitas sekaligus? Kalau misalnya ada komentar-komentar tertentu, misalnya kayaknya Okky belum cocok untuk jadi orang yang menyampaikan agama atau apapun itu, nggak apa-apa, alhamdulillah. Itu menjadi sebuah teguran untuk Okky belajar terus, untuk Okky lebih memperdalam agama Okky, untuk Okky lebih memahami agama Okky dengan baik dan mengamalkannya dengan baik. Dengan mengejar gelar doktor di 2 universitas sekaligus, tak pelak kesibukan Okky Setiana Dewi pun kian berat menumpuk. Pasalnya, tidak hanya menjadi istri dan ibu rumah tangga, Okky kini harus membagi waktu antara syuting, mengasuh anak, dan menjalani proses kuliah di 2 universitas, lengkap dengan tugas-tugas studi S3 yang dikenal berat menguras waktu dan tenaga. Jadi alhamdulillah karena mendapatkan dukungan yang begitu baik dari Bang Ori, dari suami, dari orang tua Okky, sehingga semuanya bisa dijalankan dengan baik, syuting berjalan dengan baik. Walau ada beberapa syuting yang Okky harus korbankan, walaupun ada konsekuensi kayak kemarin Okky S2 terlambat sekali karena sambil syuting punya anak 1, punya anak 2 memang agak molor, tapi Okky berusaha untuk menyelesaikan. Jadi mudah-mudahan S3 ini nggak terlalu molor, kalau bisa sih tepat waktu insyaallah. Uniknya, seolah belum cukup sibuk dengan membagi waktu antara keluarga, syuting, dan 2 studi sekaligus, Okky bahkan masih menambah padat kesibukannya dengan mendirikan sebuah rumah penampung tahfiz atau penghafal Al-Quran. Tak ayal, teka-teki baru pun mencuat. Tak cukup hanya mengejar gelar doktor 2 jurusan studi di 2 universitas, mengapa ibu 2 anak ini masih ingin menambah padat kesibukannya dengan mendirikan rumah tahfiz penghafal Al-Quran? Apa yang coba dibuktikan oleh Okky dengan menumpuk sederet kesibukan? Sempat diguncang kabar ustazah abal-abal dan ria karena kerap memamerkan fasilitas mewah serta liburan mahalnya. Benarkah Okky berusaha mematahkan semua hujatan kepadanya dengan cara religius yang menyedot simpati karena menampung anak-anak tidak mampu untuk belajar Al-Quran seperti berikut ini? Seorang pemulung di Magelang, di Candi Borobudur, dan dia ini memilih untuk menghafalkan Al-Quran
Insya Allah dengan menghafalkan Al-Quran maka akan dinaikkan derajat oleh Allah. Insya Allah. Jadi Yani dan keluarganya akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah bukan karena harta tapi karena Al-Quran, karena ilmu. Adalah mujizat. Bukan hanya sekedar kitab, tapi mujizat yang luar biasa. Maka zalikal kitabul rabbi tudallil. Kitab ini tidak ada keraguan. Apakah ini sebagai pembuktian dari Oki gitu ya? Ketika Oki lanjutin sekolah lagi, alhamdulillah Oki nggak terpengaruh dengan apapun itu, karena Oki melanjutkan sekolah bukan untuk pembuktian ke siapa-siapa. Oki sekolah karena Oki senang, karena Oki merasa Oki haus dengan ilmu, Oki ngerasa Oki bodoh, dan Oki senang bergaul dengan teman-teman di lingkungan kampus. Nah, itu juga yang kenapa Oki mendirikan Maskanul Hufat. Salah satunya adalah karena suka dunia pendidikan. Kedepannya mudah-mudahan cita-cita yang belum terwujud, ingin buka pendidikan tahfiz, pendidikan Al-Quran buat anak-anak insya Allah. Dan mohon doanya semoga kita semua menjadi pribadi yang semangat belajar. Doakan Oki bisa menyelesaikan kuliah dengan baik, bisa dapat ilmu yang baik, mengamalkan dengan baik, bisa menghasilkan generasi-generasi penghafal Quran. Jadi amal jariah buat kita semua insya Allah. Mohon doanya ya. Kalau kita bilang, oh saja abal-abal untuk Oki Setiana Dewi, aduh itu kayak makan ketan anget-anget kebangetan banget ya. Karena kalau saya sebagai teman dakwah juga, bahkan guru beliau juga ya, kalau di tempat perumahan kompleknya juga ada pengajian rutin ya. Mbak Oki itu orangnya memang sangat rajin membaca, rajin belajar ya kan. Jadi emang sih kalau kita ngomongin masalah tarif, inilah ya kadang-kadang jadi apa ya, rancu. Sebenarnya ini kalau kita ngomongin masalah dakwah, dalam surat Yunus dibilang in ajriya illa Allah. Sesungguhnya upah jerih payahku dakwah adalah hanya dari Allah saja. Cuman kan kalau kita dari cerita-cerita hadis, pertama nih memang benar-benar haram tuh katanya pakai tarif. Jangan kemana-mana, selanjutnya Was-Was akan kembali dengan cerita seteru harta gono gini Tessa Kaunang dan Sandi Tumiwa yang konon kian alot. Benarkah ada peran istri baru Sandi yang tak kuat tak diberi nafkah di balik usaha Sandi keke membagi harta gono gini? Nantikan pula kisah Amanda Manopo yang mulai belak-belakan tentang hubungan istimewanya dengan Eza Sigit. Tonton terus Was-Was, jangan kemana-mana.